tujuan pendidikan yang menyiapkan itu. Tujuan pendidikan itu kan menyiapkan masa depan. Ya. Masa depan kami dengan masa depan anak yang sekarang itu berbeda. Makanya guru juga harus membantu menyiapkan masa depan sesuai zamannya. Guru harus siap kalau saya ya. Jadi Oke. guru itu harus siap dengan segala macam bentuk teknologi yang akan berkembang. Makanya guru itu kan selalu disebut dengan pembelajar hingga akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Podcast Bisa Jadi. Berjumpa lagi bersama saya Acing dalam podcast Bisa Jadi. Bisa dong. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, seperti biasanya dalam podcast Bisa Jadi kami pastinya kedatangan tamu yang bakal ngobrol-ngobrol dalam beberapa waktu ke depan dan tentunya membahas hal-hal menarik atau bahkan inspiratif nih untuk Sobat Podcast Bisa Jadi. Dan hari ini saya sudah kedatangan salah satu guru berprestasi dari Sulawesi Tenggara, yaitu ada Bapak Erwin Hamid yang merupakan guru SMP Negeri 6 Kendari. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalau saya sendiri nih ya, untuk Pak Erwin sebenarnya sudah tahu sejak tahun 2017-an kayaknya ya, kalau tidak salah pada saat itu sempat wawancara juga nih terkait sempat membuat inovasi juga di SMP Negeri 6 Kendari ya tepatnya Pak ya. Salah satu proses pembelajaran virtual kalau tidak salah ya waktu itu. Yang mana waktu itu kan belum ada nih. Sekarang aja nih baru rame yang masalah proses pembelajaran virtual itu. Nah, Pak Erwin, kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih Pak? Selain ngajar pastinya kan sebagai guru gitu. Mengajar ya tentunya kan tugas wajib ya. Iya. Selain mengajar, saya itu juga sibuk sekarang itu jadi narasumber ya, Jadi beberapa pelatihan saya isi. Ada yang ke lintas kabupaten, ke provinsi lain juga. Kemudian yang lain itu juga saya juga jadi asesor di Guru Penggerak. Jadi Guru Penggerak ini salah satu program yang dirilis oleh Kemendikbud dalam rangka mendukung kurikulum merdeka yang baru ini kan. Oke, jadi itu guru-guru penggerak yang diseleksi se-Indonesia. Saya menjadi asesornya di situ mulai dari angkatan pertama sejak zaman Covid sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu Indonesia atau Sulawesi Tenggara aja Pak? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Bahkan kami di asesor guru penggerak itu kalau ketemu kandidat yang misalnya asalnya dari Sulawesi Tenggara, saya bisa mungkin dilaporkan gitu. Jangan menilai, takutnya nanti objektif kan? Iya. Subjektif ya. Iya. Baik, wah berarti selain memang menjalankan keseharian sebagai seorang guru yang ngajar, tapi sekarang udah keliling-keliling juga dong berarti ya Pak ya? Ya, sebenarnya sudah jarang sebenarnya sekarang ini. Dulu malah sering sampai ke luar negeri juga dan sebagainya gitu ya. Kalau sekarang malah jarang ya karena karena itu kegiatan yang di asesor guru penggerak itu lumayan menyita waktu juga karena kami bisa seharian itu duduk depan laptop untuk mewawancara guru-guru. Dari pagi sampai sore. Sekarang ini juga lagi ada asesor PPG. PPG itu pendidikan untuk sertifikasi yang khusus prajabatan yang mahasiswa baru itu boleh daftar PPG itu nanti setelah mereka ada tes tertulis. Sekarang sudah masuk tahapan wawancara, itu juga jadi asesor di situ. Oke, Pak Erwin kalau boleh tahu nih jadi guru dari tahun berapa sih Pak? Tahun 2006. 2006. Wow, berarti sudah sekitar kurang lebih belasan tahun lah ya. 17 tahun ya. 17 tahunan ya. 17 tahun sudah jadi lumayan senior. Yes. Tapi masih muda loh walaupun udah senior begitu. Iya. Baik, Pak Erwin selama 17 tahun berkarir sebagai guru itu sudah kemana aja nih? Maksudnya kayak tetap di SMP 6 aja SMP atau 6 Mas. Oh dari saya kan alumni sana. Kebetulan ini lokasinya dekat sekolah. Dulu namanya SMP Mangga 2. Kemudian berubah jadi SMP 6. Dari 2006 sampai sekarang masih jadi guru di sana. Masih menyenangi lah jadi guru ya. Belum ketemu anti klimaks begitu. Masih senang saja jadi guru. Senang, dan itu tepatnya di SMP 6 belum pernah pindah. Ya sudah banyak sih yang minta pindah tapi saya nolak.
menolak ya, Jadi oke. tawar ini, tawar itu, saya masih nyaman saja. Saya mungkin satu kelemahan saya tidak ambisius di yang seperti itu ya. Saya Oke. tidak tahu juga kenapa. Ngalir kayak air saja. Baik, Ya, berarti memang selama ini juga banyak tawaran ya, Pak ya? ya ada. Kepala sekolah ada. Heeh. Termasuk sebenarnya pernah juga ngomong-ngomong sama salah satu pejabat di Kemendikbud, Hmm. sempat ditanya-tanya kalau tertarik mau bekerja di Kemendikbud di Jakarta, Hmm. tapi saya tidak eh, terlalu ada sih keinginan tapi tidak ingin sekali ya. Hmm. Jadi ya tidak memilih itu, tetap jadi guru saja. Tetap jadi guru saja. Nah, ini mungkin yang bikin penasaran juga nih Pak, Hmm. selama menjadi guru dan kita tahu nih prestasinya Pak Erwin itu kayak gimana. Kita juga kalau lihat media sosialnya Pak Erwin di Facebook, saya kebetulan temenan di Facebook. Oh, Iya betul nama sekali. Facebooknya siapa? Nama Facebooknya ada deh. Udah, saya tahu supaya saya delete Iya. tuh. Iya. Jadi memang saya sering lihat Bapak Heru tuh sering upload kegiatan saat jadi pembicara dari prestasi-prestasinya begitu, dan ya tidak heran pasti akan banyak yang menawarkan begitu. Tapi apa sih Pak yang bikin Bapak tuh setia di SMP 6 tuh ngajar di sana di balik kayak banyak tawaran, bahkan dari sampai di Kemendikbud Ya. pun ada tawaran juga tuh Pak. Ya, ada lah beberapa. Pernah juga, sebenarnya banyak sih. Ada juga yang di non pendidikan, Iya. ditelepon salah satu kepala dinas. Mau tidak di sini bergabung, nanti dikasih ini. Saya enggak terlalu apa ya? Kalau jadi guru ya, misalnya di SMP Mangga 2, kemudian ada tawaran jadi guru di tempatnya, saya pikir sama saja sih. Ya Oke. sekolah, apalagi sekolah saya pikir itu mungkin perbedaan paling mendasar itu perbedaan sekolah itu mungkin paling di fasilitas ya. Hmm. Fasilitas. Tapi saya lihat sekolah rata-rata sudah punya lah fasilitas itu. Lab komputer ada, lab IPA ada, internet apalagi Kendari ya. Hmm. Internet semua sampai lah ya. IndiHome sudah di mana-mana. Di mana-mana, Iya, betul. ya. Ini sudah ada endorse-nya Iya. IndiHome ini ya. Kalau mau masuk boleh loh ini kamu. Ya, saya pikir sama saja lah, di sekolah lain pun juga sama. Saya sebenarnya punya beban moral tanda kutip ya, Iya. karena saya alumni sana. Kemudian guru-guru saya yang di sana itu dulu teman-teman saya yang teman-teman mengajar saya di SMP Mangga 2 itu atau di SMP 6 sekarang, itu dulu guru-guru saya dan Oke. sekarang masih ada. Nah, Sekarang masih ada yang dulu guru, sekarang jadi rekan kerja. Iya. Jadi ada semacam ikatan moral ya, maksudnya ya CP6 harus bagus juga lah seperti itu. Walaupun mungkin sampai sekarang progresnya tidak terlalu besar ya, tapi alhamdulillah ada lah sampai sekarang. Sekarang kegiatan ekstrakurikulernya udah luar biasa ya. Kemarin waktu ada apa sih nih yang kegiatannya di Keselampe itu, mereka ada marching band-nya jadi pembukaan gitu. Sudah lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin sekolah SMP 6 sekarang seperti itu. Oke. Kalau Pak Erwin sendiri di sekolah ngajar apa sih Pak? IPA. IPA ya? IPA. Baik, IPA, tapi yang kita tahu kadang fokusnya juga ke teknologi ya Pak ya? Ya begini. Jadi ICT itu scaffolding istilahnya ya, alat bantu mengajar saya ya. Jadi saya memang tipe guru yang senang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Jadi menggunakan ICT lah di dalam pembelajaran. Walaupun sekarang tuh bagusnya dari kurikulum Merdeka, sekarang ada mata pelajaran informatika. Iya. Jadi anak-anak itu sekarang diajar bikin game, diajar bikin game, diajar coding simple ya. Nah, di salah satu kelebihan saya mungkin itu, saya senang menggunakan teknologi ICT ya, ICT dalam pembelajaran, dan saya mendesain sekaligus membuat tools-toolsnya ya. Jadi bikin media pembelajarannya, bikin video pembelajaran, bikin aplikasi Android, bikin multimedia interaktif dan sebagainya gitu. Dan itu yang menurut saya dan dari pengalaman saya itu sangat membantu siswa peserta didik itu bisa paham materi ajar sedikit lebih baik ketimbang kita mengajarnya textbook gitu, hanya sekedar ceramah begitu. Betul. Dan inovasi-inovasi membuat bahan ajar media termasuk metode-metodenya itulah yang banyak saya sering dapat juara nasional dulu ya waktu sering ikut-ikut lomba gitu. Nah itu ya lumayan lah ya, jadi pengalaman banyak, dan pengalaman-pengalaman itulah yang saya sharing di pelatihan-pelatihan kalau ada diundang ya, misalnya diundang jadi narasumber untuk bikin bahan ajar ICT, bikin metode pembelajaran, termasuk juga mungkin mengimplementasikan teknologi digital ini dalam kurikulum Merdeka itu sendiri.
Mungkin seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kurikulum Merdeka nih yang kalau Hmm. tidak salah sejak 2022 ya? 2022 Ya, resmi tepatnya. resmi rilis dia ya. Ya, Oke. diterapkan kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, kalau Pak Erwin nih melihat kurikulum Merdeka nih yang sekarang diterapkan sama pelajar-pelajar kita begitu, bagaimana tanggapannya, Pak? Kurikulum Merdeka itu sebenarnya sangat baik ya, sangat Ya, baik. Cuma kalau untuk melihat pengaruh mungkin masih terlalu dini ya karena baru 2 tahun kan. ya, Idealnya itu setahu saya secara teori melihat kurikulum itu sebenarnya 10 tahun. Makanya banyak pakar yang menyebutkan sebenarnya setiap 10 tahun itu kurikulum harus diganti memang. ya, Kurikulum harus diganti. Cuma memang, keadaannya kita di Indonesia terlalu dini. Jadi kalau kita mundur ke belakang sebelum kurikulum Merdeka ini kan ada kurikulum 2013. ya. 2013. Nah, dia ideal lah. Setelah 10 tahun pas ya 2023 kan. Nah, itu diganti. Tapi sebelumnya sebelum kurikulum 2013 itu ada namanya KTSP, juga kurikulum tingkat satuan pendidikan itu di tahun 2006. Itu 7 tahun ganti, 2013 dia ganti lagi. Tapi ruhnya kenapa kurikulum Merdeka ini ada, sepemahaman saya itu karena COVID. Iya. Karena COVID. Jadi COVID dulu kita mengalami yang namanya learning loss ya. Jadi kita memang kehilangan pembelajaran bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia ya. Jadi kita belajar serba online, semua serba online lewat grup. Awal-awalnya itu memang parah sekali. Semua guru, apalagi guru-guru yang memang tidak punya basic menggunakan teknologi digital itu sangat kelabakan ketika Betul. COVID ya. Jadi ini COVID ini sebenarnya kayak blessing in disguise ya lah. Jadi ada berkahnya. Betul. Karena COVID ini sekarang hampir rata-rata semua guru sudah melek IT lah. Paham dengan Jadi teknologi. mereka Betul. belajar pakai Zoom, pakai Google Meet, Google Form dan segala macamnya. Jadi bayangkan ya, kita mengajar IPA secara langsung saja itu kita masih mengalami kesulitan, apalagi ini mengajar online. Ya, jadi salah satunya tuh, sehingga kurikulum ini muncul, diramulah oleh para pakar gitu ya. Jadi sekarang kurikulum Merdeka itu mengenal istilah fase namanya. Ada fase A, B, C, D, E, F. Jadi fase A itu fase dasar untuk anak kelas 1, 2 SD gitu ya, dan seterusnya. Kalau SMP itu dia berada di fase D. Jadi fase D itu untuk 3 tahun. Jadi disitulah kita menyusun materi-materi ajar yang mau kita ajarkan ke anak. Dia sangat fleksibel lah kurikulum Merdeka dari kalau kelebihannya. Kemudian ada satu yang digaungkan di kurikulum Merdeka dan ini sangat menarik. Kalau ini bisa diterapkan, saya pikir ini sangat membantu guru dan bisa mengangkat grade pendidikan di Indonesia lah. Dikenal dengan istilah pembelajaran diferensiasi. Oke. Ya, pembelajaran diferensiasi itu kayak kalau dulu kita sekolah itu kan kalau guru, misalnya kayak saya lah, saya ngajar pakai video pembelajaran misalnya dalam kelas. Tapi kan sebenarnya tidak semua siswa itu gaya belajarnya visual sebenarnya. Ada mungkin siswa yang senang dengar podcast ya. Ada mungkin anak yang lebih kinestetik, senang. Nah, di kurikulum Merdeka itu memfasilitasi itu. Nah, tuntutannya sebenarnya di sini guru harus lebih aktif untuk pandai membuat materi ajar. Karena sekali mengajar, dia bisa membuat materi ajar yang berbasis visual, berbasis audio, dan juga berbasis kinestetik. Jadi itu salah satu kelebihan kurikulum Merdeka. Kemudian di kurikulum Merdeka juga itu ada yang namanya melakukan asesmen non-diagnostik. Jadi sebelum tahun pembelajaran dimulai, kita itu sudah mengenali lewat instrumen yang kita berikan ke anak-anak itu, jadi kita sudah mengenali ternyata si A ini gaya belajarnya visual. Jadi itu akan sangat membantu kita dalam memetakan materi ajar yang kita siapkan, mungkin menyiapkan kelompoknya juga seperti itu. Jadi kurikulum Merdeka ini sangat baik. Cuman karena ini masih 2 tahun sih ini. Jadi kalau sekarang kan kelas 7, kelas 1 ya, kalau dulu kita kelas 1, 2, 3. Kelas 7, 8, 9, di kelas 7, 8 baru ini. Kalau kelas 9 yang mau tamat ini masih kurikulum 2013. Jadi baru 2 tahun. Masih sementara terus dievaluasi. Tapi seharusnya itu berefek bagus kalau menurut saya lihat seperti itu. Baik, berarti memang untuk kurikulum belajar Merdeka ini juga memiliki banyak kelebihan juga ya, apalagi tentunya belajar dari kasus COVID kemarin ya Pak ya, bagaimana para guru yang akhirnya mau tidak mau tuh harus melek dengan teknologi begitu, bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, ada juga nih Pak yang cukup menjadi perbincangan juga terkait kurikulum belajar ini adalah terkait profil pelajar Pancasila tuh Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Lihat nih. Salah satu yang ada dalam kurikulum itu adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi di dalamnya ya. Ada 6 spektrumnya yang
eh, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia itu kan. Jadi diharapkan karakternya siswa itu memenuhi keenam dimensi itu. Dan tadi yang kedua ada berkebenekaan global, ada gotong royong, Ya. ada mandiri, ada bernalar kritis dan kreatif ya. Sebenarnya 6 dimensi ini kalau kita lihat ke 4C life skill abad 21, keterampilan abad 21 itu sebenarnya saling beririsan. Kalau di keterampilan abad 21 itu kan ada communication, collaboration, creativity dan creativity apalagi tuh satu saya lupa komunikasi, kolaborasi, kreatif dan berpikir kritis. Nah, jadi sebenarnya masuk ke dalam situ. Nah, di profil pelajar Pancasila ini diharapkan lewat proses pembelajaran itu bisa terbentuk tuh profil pelajar Pancasila. Jadi profil Pancasila itu yang ada di kurikulum Merdeka dia bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran atau dalam sebuah apa istilahnya. Jadi selain bisa kita integrasi dalam mata pelajaran, dia juga bisa berdiri sendiri. Jadi profil pelajar Pancasila itu, jadi dalam 1 tahun nih kita ada jam mengajar, itu mengambil 30% dari jam mengajar yang ada kita disiapkan dalam 1 tahun. Jadi di sekolah itu diajarkan tuh proyek pelajar Pancasila. Jadi tergantung sekolahnya. Dia bisa mengadakan misalnya setiap Jumat atau setiap Sabtu. Jadi setiap Sabtu itu anak memang kita ajari tuh project. Jadi mereka menyiapkan project. Nah, jadi project itu ada tema-temanya juga yang disiapkan sampai ke kurang lebih ada 9 tema itu. Itu diantaranya ada kehidupan berkelanjutan, ada suara demokrasi. Nah, seperti contoh misalnya di SMP 6 kemarin itu kita bikin project tentang makanan daerah dan tarian-tarian daerah. Maka di 30% sisa dalam setahun itu diajarkan tuh, dibikinkan tuh rencana pembelajarannya. Jadi di pertemuan pertama misalnya anak kita ajarkan tuh bagaimana makanan-makanan tradisional yang ada di Sulawesi Tenggara gitu ya. Kemudian jadi setiap sekolah mendesain sendiri proyeknya. Kemudian nanti di akhir mereka ada pameran proyek. Nah, di 6 dimensi itu diharapkan muncul tuh semua. Jadi misalnya kayak gotong royong. Nah, siswa-siswa nanti bisa kita libatkan jadi panitia misalnya. Jadi mereka saling berkolaborasi. Mungkin ada yang ngurus tenda, ada yang siapin makanan, ada ini ngurus packaging dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan muncul di model saya kalau menyederhanakannya misalnya saya nyebutnya itu project akhir kelas yang disusun sama siswa-siswa. Biasanya kan kita cuma nonton-nonton di TV-TV ya. Misalnya kayak ada film-film luar tuh anak-anak bikin project sekolah tapi mereka sendiri. Nah, harapannya juga mirip seperti itu sebenarnya. Dan di dalamnya tuh ada tuh ke-6 dimensi profil itu muncul tuh. Nah, kalau di mata pelajaran sendiri yang diajarkan ke-6 profil Pancasila itu sebenarnya tidak harus muncul semua sih. Ketika kita mengajar. Saya kasih contoh nih, misalnya. Sekarang ini saya mengajar materi kelas 9. Nah, ini materi yang agak kalau mungkin ingat ya. Sistem reproduksi manusia ya. Ini pelajaran yang kalau kita mengajar itu siswanya kalau bukan senyum lucu mukanya merah karena kita karena pembahasannya sangat ini ya. Nah, walaupun saya mengajarkan IPA, salah satu dimensi profilnya saya misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berhalang mulia. Saya bisa menyelipkan itu misalnya ketika saya menjelaskan proses ketika terjadinya pembuahan di dalam ketika bagaimana jadi zigot, kemudian berkembang hingga lahir ke dunia ini. Saya tuh bisa memasukkan itu. Jadi contohnya saya sebut seperti ini. Coba bayangkan ketika kalian masih jadi zigot sebesar jagung, itu sudah diberi makan sama ibumu. Dan ketika apakah kalian masih berani gitu ya? Masih berani untuk kurang ajar sama mamamu gitu kan? Nah, itu kan bisa kita selipkan. Mungkin dari sisi agama juga kita bisa jelaskan. Misalnya laki-laki yang sudah mimpi basah atau perempuan yang sudah datang bulan sekarang sudah bertanggung jawab, jadi sudah wajib sholat dan sebagainya. Nah, itu bisa kita selipkan seperti itu. Kalau untuk kreativitas sama kolaborasi ya dalam itu bisa diakomodir lewat kegiatan belajar mengajar, praktikum dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti memang untuk kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya banyak hal-hal baru yang dimasukkan begitu kepada siswa. Mungkin bukan hanya ya melulu soal akademik pelajaran, tapi tentang kehidupan sehari-hari juga begitu. Kayak apa sih? Berkebenekaan global itu kan menarik tuh, yang di salah satu dimensinya. Jadi berkebenekaan global itu kan harapannya nanti tuh setiap siswa bangga dengan budayanya sendiri. Leluhurnya, tapi juga mau belajar tentang budaya orang lain. Nah, menariknya karena kita sudah masuk di dunia maya, siswa itu sekarang sudah bukan jadi warga Kendari Cadi, bukan warga Sulawesi Tenggara, tapi itu sudah jadi warga dunia.
Nah, karena mereka bisa dengan mudah berkomunikasi. Betul. Salah satu yang menarik dari SMP 6, ini mungkin juga jarang di sekolah lain ya. Kami Iya. itu kemarin ada kolaborasi, itu bikin project bareng sekolah dari Kamboja, dari luar Oke. negeri. Jadi kita bikin judul projectnya tuh, cukup saya lupa lah ya, karena 2 tahun lalu pas COVID nih. Celebrate childhood heritage. Jadi Oke. merayakan permainan-permainan tradisional masa kanak-kanak. Jadi itu menarik sekali. Nah, ini salah satu dimensi dari berkebinekaan global. Jadi siswa-siswa kami SMP 6 tuh mereka Zoom meeting, jadi mereka saling berdiskusi, tentunya didampingin sama guru bahasa Inggris kan, karena mungkin ya kemampuan bahasa Inggrisnya tidak sebaik ya orang dewasa begitu ya. Nah, mereka berkomunikasi, saling menanyakan di sana permainan tradisionalnya kayak apa begitu. Siswa kami menjelaskan, dan setelah menjelaskan mereka praktik tuh. Jadi praktik di sekolah. Jadi mereka tuh kemarin bikin ada 10 permainan tradisional. Ada main benteng apa semua tuh ya. Kemudian mereka rekam, jadi mereka tuh udah dapat tuh kemampuan digitalnya juga. Iya. Mereka merekam, videonya diedit, kemudian diupload di YouTube. Hal yang sama dilakukan siswa Kamboja di sana. Kamboja, oke. Setelah itu kita exchange, tukaran. Jadi apa yang mereka lakukan kita praktekkan di sini. Jadi kita itu lumayan panjang ya, proyeknya ada beberapa bulan. Setelah itu siswa kami mempraktekkan tuh permainan tradisional Kamboja. Iya. Kemudian direkam juga. Mereka juga melakukan yang sama. Permainan tradisional kita mereka Iya, tuh. mereka juga melakukan permainan tradisional Oke. kita. Dan karena ikut project ini saya ternyata permainan-permainan Asia Tenggara itu mirip sebenarnya. Namanya saja yang beda. Oke. Ada beberapa sebagian ya, tidak sebagian besar lah. Mungkin dari 10 permainan itu ada 4 atau 5 hampir setengahnya itu mirip ternyata. Oh, cuma namanya beda. Oh, ternyata ada permainan seperti ini, ada permainan seperti ini. Atau mereka praktek permainan-permainan itu. Kemudian di akhir mereka melakukan refleksi, dan itu sebenarnya dekat sekali sama profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebut. Oke, berarti memang luar biasa ya untuk kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri begitu. Sangat. Nah, terkait juga Pak Erwin, saya mau balik lagi ke Pak Erwin nih, bahwa kabarnya juga kemarin sempat mendapat penghargaan ya Pak ya di Thailand, penghargaan sebagai, saya cek dulu di sini. Nah, penghargaan Princess Mahachakri. Nah, itu penghargaan apa tuh Pak yang didapat kemarin? Itu penghargaan untuk guru terbaik Asia Tenggara. Oke. Ya, jadi tahun 2015 ya, tahun 2015 waktu itu Kemendikbud melakukan seleksi lewat Siamio Kitab in Science. Jadi sebenarnya seleksinya tertutup, tidak dibuka pendaftaran resmi ya. Oke. Jadi seleksi tertutup, tapi kan Kemendikbud itu udah punya database kita kan, guru-guru yang punya prestasi siapa saja. Sehingga waktu itu ditunjuklah saya untuk mewakili. Sebenarnya saya juga agak menolak ya, karena maksud saya ada 4 juta guru loh di Indonesia. Banyak guru-guru hebat itu. Tapi setelah saya dijelaskan bla 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 bla, ya akhirnya saya ikutlah. Akhirnya alhamdulillah menerima penghargaan itu. Itu yang pertama. Jadi Princess Mahachakri itu 2 tahun sekali. Setelah saya ada 2017, 19, 21, dan ini yang baru nih 2023. Ya. Dan kegiatannya alhamdulillah setiap tahun. Setiap tahun kita ada forum, kita ngisi forum di Bangkok. Tahun kemarin juga ada forum di Bangkok, dan sampai memberi pelatihan guru-guru Thailand. Jadi saya juga pernah memberi pelatihan di waktu itu di Thailand Selatan. Thailand Selatan perbatasan Malaysia itu kan. Jadi bisalah English Melayu kan, orang Thailand Selatan itu bisa bahasa Melayu. Walaupun Melayunya ternyata beda juga sama orang Malaysia, karena saya tanya teman saya orang Malaysia, dia bingung juga, kita ini artinya apa ini itu ya. Nah, dan satu yang menarik di Thailand itu yang kami ajar itu adalah sekolah Islam. Jadi ternyata kerajaan Thailand itu punya sekolah Islam. Terus juga bingung loh, kerajaan yang notabene non Muslim itu punya. Jadi si Princess Mahachakri ini punya sekolah Islam. Jadi dia bikin tuh sekolah Islam. Nah, itu yang kami latih guru-gurunya. Nah, jadi itu banyaklah kegiatannya, ada forum macam-macam. Sebenarnya ini rencananya akhir September rencananya tuh kami diundang lagi ke kedutaan. Kemudian nanti mau lakukan kunjungan ke sekolah-sekolah teman-teman kayak di Lampung, Medan. Cuma saya masih pikir-pikir mau berangkat apa tidak, karena ada urusan keluarga, istri saya lagi hamil tuh. Harus jadi suami siaga. Betul sekali, tetap keluarga tetap prioritas dong ya pastinya. Kata istri saya, itu HPL saya, perkiraan pelahiran. Udah dikasih ternyata HPL-nya begitu. Ya, karena ditunda, seharusnya kan dia bulan Juli, tapi karena Kemendikbud ternyata kan kita juga mau ke kementerian juga, tapi ternyata Kemendikbud lagi sibuk-sibuk, minta
undur. Ya diundur saya nggak bisa. Oh, Sepertinya saya oke. tidak berangkat sih. Oh ya udah. Kalau akhir September. Iya, mungkin nanti kesempatan berikutnya Iya, barangkali ya Pak betul. baru bisa Insyaallah. gabung lagi. Nah, saya juga sering melihat nih Pak nih, selain prestasi-prestasi yang ya kalau mau lihat langsung stalking aja Facebooknya Pak Erwin tuh di situ udah banyak gitu. Dan yang menjadi perhatian juga bahwa Pak Erwin ini sering membawakan materi-materi salah satunya BIMTEK Inovasi Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar atau Inovasi Pembelajaran Berbasis Digital dan Teknologi AI di Kabupaten Oh, Konawe Utara. Ini yang terbaru ya Pak? yang baru ini ada di Konawe Utara, Bombana sama di Raha. Saya baru pulang dari Raha. Dan Oh baru pulang, ya oke. minggu lalu kayaknya saya pulang. Nah, Pas ombak kencang-kencang. baik. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi AI nih Pak, ini Wah, kan itu rame menarik. ya, ini Menarik rame, sekali ya. Rame lagi rame di- banget nih sekarang. Rame gitu. dibahas di mana-mana. Iya, Artificial intelligence itu. Baik. Nah, kalau untuk di pendidikan sendiri nih Pak, untuk teknologi Ya, AI ini sendiri seperti apa Pak? Guru harus siap kalau saya ya. Jadi Oke. guru itu harus siap dengan segala macam bentuk teknologi yang akan berkembang. Makanya guru itu kan selalu disebut dengan pembelajar hingga akhir hayat. Jangan jadi guru kalau tidak mau belajar. Jadi guru itu tidak boleh berhenti belajar. Jadi harus belajar terus. Dan termasuk mempelajari yang baru ini. Artificial intelligence. Kita sudah kemarin dibuat heboh sama kehadiran ChatGPT itu kan ya. Jadi sebuah AI yang berbasis model language itu. Yang kalau kita tanya dijawab semua. Jadi saya pernah melakukan uji coba. Salah satu soal ujian di sekolah saya online itu di Google Form 35 nomor. Saya copy soalnya dengan jawabannya. Saya paste di ChatGPT, hanya per sekian detik dikasih jawaban semuanya. Oke. Ya, coba bayangkan itu. Kalau kita tidak siap begitu kan. Kemudian guru sekarang kita tanya anak kasih tugas atau bikin apa saja, ditanyakan di ChatGPT, pasti ada jawabannya. Dan jawabannya itu ya 80-90% akurat lah kalau saya lihat teori-teori materi-materi yang kita berikan. Nah, itu kalau kita tidak siap itu kayak gimana itu bisa kita tinggal, bisa kita dibodohi anak atau seperti apa. Ya. Nah, selain itu artificial intelligence itu juga bisa membantu kita untuk memudahkan mengajar. Jadi kita bisa buat perangkat belajar kita. Jadi mau mengajar itu kita berbantuan artificial intelligence, bisa bikin modul ajar. Sekarang ada selain yang berbasis teks, sekarang juga ada tuh kan yang text to image ya, macam Midjourney itu ya. Jadi kita tinggal kasih deskripsi apa saja, dia berikan kita gambar. Dan gambar itu bukan gambar yang dicari di internet oleh si mesin itu, memang gambar yang baru dibuat. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau ngajar tentang sistem tata surya atau apa yang kita tidak nemu gambar di internet, kita bisa pakai artificial intelligence, dibuatkan untuk gambarnya. Jadi AI itu bisa sangat membantu lah. Sangat membantu kalau menurut saya. Baik. Tapi yang menjadi ketakutan nih sekarang orang-orang tuh dengan adanya AI takutnya pekerjaannya tuh tergantikan. Bukan, kalau saya sih tidak sepakat sih, bukan tergantikan lah, tapi terbantu. Ada quote menarik nih, sering saya bawa ketika di ujung-ujung presentasi saya kalau ngisi seminar. Saya bilang, tapi bukan AI lah, ini secara umum IT ya saya bilang. Saya selalu tutup, saya lupa ini quote-nya siapa, jadi saya tulisnya anonim saja gitu ya. Jadi teknologi digital itu tidak akan bisa menggantikan peran guru. Tidak akan bisa sampai kapanpun. Tapi guru-guru yang tidak mau belajar teknologi digital itu akan digantikan oleh guru-guru yang mau belajar teknologi digital. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita harus belajar AI. Betul. Jadi nanti di masa depan itu ada pekerjaan tuh namanya prompt writer. Ini mungkin jarang kita dengar. Jadi AI itu kan tidak yang skill yang kita butuhkan itu kan memerintah. Ya kayak ChatGPT itu kan kita memerintah. Misalnya berikan saya resep makanan kayak apa nih, misalnya keripik om yang terbuat dari coklat bla bla. Nah, misalnya kita dua menggunakan ChatGPT itu dengan sama, tapi kalau saya memerintah dengan menggunakan narasi yang cocok pas, maka akan keluar hasil yang jauh lebih sempurna daripada Anda seperti itu. Jadi ini sebenarnya erat sekali dengan urusan literasi. Anak-anak yang mampu ya kayak Jarvis lah kalau di Iron Man itu ya. Nah, si Mark itu Iron Man itu kalau dia memberi perintah kacau pasti Jarvis akan mengeluarkan juga hasil perintah itu yang dia inginkan. Nah, jadi itu salah satunya artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu kalau menurut saya itu akan sangat membantu. Sangat membantu. Dia tidak akan membantu kalau misalkan orangnya tidak mau belajar. Ya. Begitu. Nah, maka dari itu kenapa juga ya para guru-guru tentunya harus menyesuaikan begitu. Tidak boleh dikalah sama teknologi. Begitu. Kemajuan teknologi yang ada di sini dimanfaatkan bagaimana supaya mempermudah lagi pekerjaan para guru. Ya, fungsi dari
teknologi itu kan untuk memudahkan kita, ya Betul. untuk memudahkan kita, memudahkan. Jadi kalau teknologi pendidikan berarti dia memudahkan untuk membantu urusan pendidikan, teknologi Betul. pertanian untuk urusan ya kayak seperti itu lah. Ya, untuk intinya mempermudah lah, Ya, mempermudah kerja manusia pekerjaan. begitu. Bukan menggantikan sebenarnya. Bukan. Saya kasih contoh nih ya. Misalnya apa ya? Kayak etol ya. Katanya dulu semenjak ada etol sudah ada kasir-kasirnya. Ada buka ada pekerjaan yang hilang tapi muncul pekerjaan baru Baru, gitu. oke. Nah, pekerjaan baru itu yang harus kita kejar sebenarnya. Kayak tadi AI muncul, maka ada tuh namanya prompt writer. Kayak di dunia digital nanti mungkin ada desainer grafis, ada macam-macam lah. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, salah satu tujuan pendidikan yang menyiapkan itu. Tujuan pendidikan itu kan menyiapkan masa depan. Ya. Masa depan kami dengan masa depan anak yang sekarang itu berbeda. Makanya guru juga harus membantu menyiapkan masa depan sesuai zamannya. Ya, luar biasa banget ngobrol-ngobrol kita nih bareng Pak Erwin ya tentang mulai dari tadi bahas soal kurikulum Merdeka Belajar tentu dan juga tentang teknologi AI yang rame memang juga sekarang ini ya. Baik. Nah, terakhir nih dari Pak Erwin mungkin sebagai closingan juga buat ngobrol-ngobrol kita hari ini mungkin pesan-pesannya nih Pak atau mungkin Pesan-pesan. harapan-harapannya untuk pendidikan Sulawesi Tenggara khususnya. Oh, sebelum saya kasih closing, Ya. masih kurikulum Merdeka. Saya ada lupa satu hal yang Oke. sangat penting dan ini baru terjadi di kurikulum Merdeka. Jadi Kemendikbud itu menyiapkan platform digital namanya platform Merdeka Mengajar. Jadi ada Merdeka aplikasinya. Mengajar, Ya, oke. jadi guru kalau dulu kan guru itu kalau pelatihan biasanya nunggu sekolah bikin pelatihan atau ada dinas bikin pelatihan. Sekarang guru tinggal download aplikasinya, kemudian nanti bisa pelajari itu. Dia bisa ikut pelatihan mandiri yang disiapkan Oke. Kemendikbud. Di situ ada contoh berbagai macam praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru se-Indonesia itu diupload di situ. Ada perangkatnya, ada video YouTube-nya sehingga sangat banyak referensi kita tentang kurikulum Merdeka mau dibuat apa, mau diimplementasikan seperti apa. Sekarang ya tinggal kembali ke gurunya mau berubah atau tidak. Karena memang dibutuhkan kesadaran sendiri untuk mau buka aplikasi itu karena tidak ada misalnya nih dari dinas menyarankan ayo Bapak Ibu guru dibuka itu, tapi kan tidak semua guru yang mau buka ya. Iya. Ya malas gitu, kemudian mengajar seperti biasa saja. Nah, itu tuntutannya. Baik. Kemudian tadi untuk closing Pesan-pesannya, pesan-pesan iya. untuk apa tuh? Pendidikan Boleh pendidikan, boleh siswa, guru juga pastinya. Seperti apa nih pesan-pesan yang pengen disampaikan? untuk guru ya. Ya, kalau untuk guru mungkin tadi yang sempat saya sebut, guru itu jangan berhenti belajar. Iya. Itu yang paling penting, jangan berhenti belajar. Materi, konten yang kita ajar mungkin tidak berubah ya. Saya kasih contoh, saya IPA ya. Saya ngajar hukum Newton. Hukum Newton itu mungkin nggak berubah sih. Iya. Yang disebut oleh Isaac Newton, hukum Newton 1. Teori itu tidak akan berubah, tapi mengantarkan teori itu yang akan berubah sesuai zaman. Dulu mungkin kita menulis hukum Newton itu di papan tulis. Sekarang kita buatkan dalam bentuk video. Sekarang sudah bisa dalam bentuk virtual reality, anak melihat gimana teori-teori itu. Nah, itu yang terus berubah dan itu harus dipelajari. Betul. Mengantarkan materi ajar itu harus dia pelajari. Mendesain lingkungan kelas yang menarik sesuai zamannya itu harus dipelajari. Nah, termasuk tadi artificial intelligence itu. Ya, mungkin kontennya tidak akan berubah. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu sampai akhir zaman mungkin tidak akan Tetap, berubah. betul. Ya. Tapi mengajarkan anak 2 tambah 2 sama dengan 4 itu akan berubah setiap zaman. Ada yang pakai teknologi digital, ada yang bermain dan macam-macam. Nah, makanya guru itu jangan pernah berhenti belajar. Itu pesan saya. Dan untuk saya pribadi juga sebenarnya. Ya. Baik, untuk siswa-siswa juga mungkin Pak nih mau Untuk ada yang disampaikan? Siswa-siswa. Anak-anak didiknya yang lagi nonton juga boleh loh. Untuk anak SMP, kalau untuk siswa pesan saya itu malah biasanya non apa ya, non akademik misalnya yang tidak bukan sama belajar. Satu pesan saya itu kalau ke anak-anak, kalau mau sukses jangan pernah menyakiti hati orang tuamu. Iya, karena saya tidak pernah dengar kisah sukses dari orang yang tidak peduli sama orang tuanya. Saya sudah banyak dengar kisah sukses. Orang yang kalau orang tua masih ada ya harus sayang orang tuamu, jangan pernah buat dia marah. Kesuksesan pasti akan hadir. Itu pesan yang sering saya sampaikan di kelas saya. Selalu ke anak-anak di akhir-akhir pembelajaran. Kalau belajar misalnya mereka mau ujian nih. Ujian minggu depan. Saya tuh bilang selain suruh siapkan waktu mau belajar, saya bilang minta restu sama orang tua. Ya, kalau kalian
restu orang tua itu akan memuluskan jalanmu, yakin itu. Kalau kau tidak, saya bilang kalau kalian tidak percaya, kalau 10 tahun akan datang, misalnya Pak Guru masih hidup, kau masih hidup, kalau misalnya kau sudah berbakti dan orang tuamu, terus kau tidak sukses, kau cari Pak Guru. Dia bilang Pak Guru itu bohong, saya tunggu, saya bilang. Ya itu sebenarnya untuk lebih ke mentalnya si anak. Ya, oke sebentar. Sama satu, manfaatkan smartphone dengan bijak lah. Betul, ini tuh penting tuh. Ya, karena apalagi anak-anak tuh bocil-bocil Nah. itu, aduh pusing. Betulan, itu di sekolah itu ya kadang masih ketemu. Tapi ini serba salah juga sebenarnya. Jadi handphone itu kita mau misalnya sekolah membatasi, saya juga nggak sepakat kalau siswa itu tidak boleh bawa handphone. Karena banyak yang bisa kita gunakan handphone itu, belajar, Betul. bikin game, bermain game bersama, ya itu banyak. Cuma mungkin aturannya mungkin kalau saya, kapan dia harus bawa, kapan tidak boleh bawa. Misalnya kalau mau dipakai besok bawa. Karena kalau dibawa setiap hari, waduh, dipakai cuma 3 jam belajar, sisanya main TikTok dan Nah, itu sebagainya. Itu mungkin yang penting. Tentu selain siswanya, pengawasan yang ketat lah dari orang tua dan guru. Mungkin seperti Baik. Oke, luar biasa ngobrol kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita. Nah, iya, nggak kerasa. Soalnya kalau kita ngobrol lagi nggak akan habis Saya nih. kira sampai 3 jam. Guys. Mungkin kita lanjut di episode berikutnya. Oke, boleh. Baik, Siap, luar siap, biasa. Terima kasih loh buat Pak Erwin. Sama-sama. Sudah datang ke sini di tengah kehamilan istri ya. Lagi Iya. nungguin teleponnya juga kayaknya. Datang di kampung sendiri nih. Iya, tentunya kami berterima kasih sama Pak Erwin sudah sharing di sini terkait Sama-sama. Semoga bermanfaat. kurikulum Merdeka Belajar, kemudian juga tentang teknologi tadi, dan juga pesan-pesan juga sudah disampaikan. Dan juga buat Sobat Podcast Bisa Jadi, terima kasih untuk waktunya menyaksikan podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kami obrolkan tadi bisa bermanfaat untuk Sobat Podcast Bisa Jadi. Baik, saya Acing pamit undur diri. Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.